Halo everyone, nama saya Ivan Miki Brilianto dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 14. Di sini saya akan menceritakan kembali novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal karya N. Hagini. Jadi novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Sang suami memang benar-benar tidak mencintai sang istri. Namun, ia harus mempertahankan rumah tangganya. Sang istri selalu melakukan perselingkuhan dengan pria yang sama seperti dirinya, yakni tidak bahagia dengan keluarganya. Sri adalah gadis yang lincah dan aktif ketika waktu kecil. Gadis yang ditinggal ayahnya waktu berumur 13 tahun, Sri adalah seorang penari yang bekerja di penyiar radio Republik Indonesia di Semarang. Kemudian, ia melamar bekerja sebagai pramugari, namun pada tes kesehatan, ia gagal karena terdapat penyakit di dalam paru-parunya. Kemudian ia mendapat tawaran menjadi wartawan di sebuah majalah, namun ia menolaknya karena ia lebih tertarik menjadi penyiar radio di Jakarta. Tepat 7 bulan penyiar radio, ibunya itu meninggal. Di antara banyaknya laki-laki yang mengungkapkan cinta kepada Sri, Sri hanya menjatuhkan cinta kepada Saputro. Ya, Saputro adalah seorang pilot pesawat dan hubungan cinta mereka tampak sangat serius, sehingga mereka memutuskan untuk menikah. Namun, sayang, pada saat Saputro bertugas, ia mengalami kecelakaan dan Saputro meninggal dunia. Ketika gagal membangun rumah tangga, Sri pergi ke Yogyakarta, dan laki-laki berikutnya yang mengatakan cinta kepada Sri adalah Kap. Namun mereka tidak bisa melupakan Saputro cinta pertamanya. Namun ada diplomat Prancis bernama Charles, sikapnya yang lemah lembut dan perhatian membuat Sri jatuh cinta kepadanya. Namun keluarga Charles tidak menyetujui, tetapi mereka tetap menikah. Dan yang dinasihatkan keluarganya kepada Charles terjadi. Setelah mereka menikah, hubungan rumah tangga Charles dan Sri menjadi tidak harmonis. Charles yang memiliki sikap perhatian setelah menikah, ia menjadi laki-laki yang kasar dan egois. Pertengkaran itu terus menjadi sampai kelahiran anak pertama. Suatu ketika Charles mendapat cuti. Kesempatan ini mereka lakukan untuk berlibur. Tapi anehnya mereka pergi menggunakan transportasi yang tidak sama. Charles dan anaknya menggunakan pesawat terbang, namun Sri menggunakan kapal laut. Disitulah Sri bertemu dengan nahkota kapal bernama Michael. Ternyata mereka memiliki hubungan rumah tangga yang sama, yaitu tidak harmonis dalam rumah tangga, dan akhirnya mereka melakukan hubungan yang terlarang. Sri benar-benar mencintai Michael. Mereka menjalin hubungan dengan sembunyi-sembunyi. Mereka pun semakin berlanjut. Ketika Charles dipindahkan ke Jepang dan Sri merasa hubungan dengan Michael baik, akhirnya Sri mengajukan cerai kepada Charles. Namun gugatan Sri ditolak oleh Charles dan Michael semakin menjadi-jadi. Bahkan Michael memohon pada sersannya untuk ditugaskan ke Jepang agar selalu dekat dengan Sri. Selesai Charles bertugas di Jepang, kemudian Charles tugaskan di Prancis. Michael pun meminta kepada atasannya untuk membatalkan tugasnya di Yokohama dan diganti menjadi pelaut Prancis. Begitu kisah pertemuan dan perselingkuhan antara Michael dan Sri. Jadi salah satu tema utama novel Pada Sebuah Kapal ialah tentang perjuangan dan pencarian identitas. Yang kedua, alur. Jadi alur yang digunakan dalam novel Pada Sebuah Kapal adalah alur maju atau alur progresif, karena kita akan disuruh untuk mengikuti perjalanan hidup seorang pramugari bernama Sri yang berlayar dari kapal bernama Kapal Nusantara. Yang ketiga, tokoh dan penokohan. Sri memiliki sifat yang pemalu dan rendah hati. Michael memiliki sifat yang penyayang dan memiliki hawa nafsu yang tinggi. Charles memiliki sifat yang tegas, egois, dan masa bodoh. Nicole memiliki sifat yang tidak memiliki rasa keibuan. Saputro memiliki sifat yang sopan dan penyayang. Yang keempat, setting. Setting di sini berada di Jakarta, Semarang, Salatiga, Bandung, Kobe, dan Koyosan. Yang kelima, amanat. Amanat yang terdapat pada novel Pada Sebuah Kapal yaitu keberanian untuk mengejar impian, karena novel ini mengajarkan kita untuk tidak takut mengejar impian dan mencapai tujuan. Contohnya Sri, tokoh utama yang menunjukkan keberanian dan ketekunan
dalam mengikuti jalannya sebagai pramugari dan menjelajahi dunia. Yang keenam, pesan yang dapat diambil. 1. Keberanian menghadapi tantangan. 2. Pencarian identitas. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang ketujuh, nilai-nilai kesejarahan yang bisa diambil. Jadi nilai kesejarahan yang bisa kita diambil, yang pertama melalui berbagai tempat yang dikunjungi oleh Sri. Dalam pekerjaannya, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang berbagai tempat dan budaya pada waktu itu. Ini memberikan kita wawasan tentang sejarah dan budaya dari berbagai tempat yang dikunjungi oleh cerita.